ada handscoon, ada selang NGT, ya. Nah, ini seharusnya dalam kemasan ya. Dalam kemasan. Kemasannya juga sudah sobek. Ya. Nah, kemudian ada skoid ya. 20 cc. Selanjutnya ada jelly. Ada ini apa namanya? Mikrolor. Kemudian ini apa namanya? Spatel. Oke, kemudian ada kom, ada nerdek, perlak dan handuk. Ya. Di alat-alat ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Teman-teman juga bisa menyediakan air. Air biasa, air putih gitu ya. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi sebelum kita ke pasien, cek identitas pasien. Kemudian cuci tangan. Nah, selanjutnya sebelum kita memasukkan selang ke hidung, cek kepatenan lubang hidung. Ya, karena nanti NGT ini akan masuk melalui lubang hidung. Ya. Silakan kita cek dulu kepatenannya. Caranya seperti apa? Teman-teman ambil kapas, ya, kapas lembut, bukan kapas ada itu kapas wajah yang tebal, bukan itu ya, kapas lembut. Kemudian anjurkan pasien untuk menutup salah satu hidungnya dan hembuskan nafas melalui hidung. Ya, kalau di situ udara yang keluar baik, artinya kapasnya itu akan bergerak, berarti di situ paten, tidak ada sumbatan. Ya. Nah, kemudian cek lagi yang di sebelahnya. Sebelah kanan misalnya ya. Anjurkan lagi hembuskan nafas. Oh, ternyata kedua-duanya paten. Nah, tanyakan kepada pasien kira-kira mau dipasang di sebelah kiri atau kanan. Itu ya, cara untuk mengecek. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita sudah pastikan, oh ternyata si pasien mau dipasang di sebelah kanan. Ya. Nah, teman-teman pakai handscoon. Oke. Ini udah pakai lagi ya. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman ambil selang NGT. Ya. Nah, kemudian sebaiknya sih kalau pasang NGT itu, kalau teman-teman tidak bisa steril sendirian, ada teman yang lain ya yang bisa membukakan bagian-bagian yang tidak steril ya. Nah, silahkan teman-teman ambil selang NGT-nya. Oke, nah kemudian kita ukur ya. Kalau teman-teman yakinkan bahwa nanti cairannya tidak akan menetes, silahkan tidak menggunakan perlak ya. Tapi kalau teman-teman aduh takutnya nanti menetes cairannya, pasang perlak, pasang handuk ya. Perlak handuknya dipasang di mana? Pasang di daerah dada. Oke ya. Nah, sekarang sebelum dimasukkan, teman-teman harus ukur dulu seberapa panjang selang NGT yang akan teman-teman masukkan ya. Nah, caranya teman-teman ukur mulai dari pangkal telinga, ujung sininya ya. Kita ukur, tapi jangan disentuhkan ya. Karena nanti ininya kotor. Kalau kita sentuhkan jadi kotor selangnya ya. Nah, kemudian kita ukur. Nih, kemudian sampai ke hidung ya. Nah, kasih tanda di sini ya, kita perkirakan hidung sini. Nah, mulai dari hidung lagi ke hidung ke prosesus sifoideus. Tahu semua prosesus ya? Prosesus itu yang tajuk pedang di sini, yang batasnya sternum ya. Nah, tengah ulu hati ya. Di situ ada ujung tulang. Nah, kita ukur. Oke. Nah, setelah kita ukur, kita perkirakan, kita kasih tanda. Oh, tandanya di sini. Jadi nanti panjang NGT yang teman-teman masukkan mulai dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Nah, selang NGT itu kan ada nomor-nomornya tuh, ukuran-ukurannya. Nah, ini ada 45 ya. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan
patokan. Ya. Oke. Nah, setelah kita pastikan sampai 45 misalnya tadi ya, ambil jelly. Ya, ambil jelly. Kemudian kita oleskan di sini, ya. Nah, ini sebaiknya ada teman yang membantu ya, biar kita steril. Nah, kemudian dioles-oleskan sampai pada batas yang tadi yang teman-teman buat, ya. Nah, ini 45. Oke. Nah. Oke, setelah itu anjurkan pasien untuk tarik nafas, ya. Posisi kepala pasien saat kita memasukkan itu sebaiknya hiperekstensi. Jadi dia sedikit mendongak, ya. Permisi Bapak. Ini baiknya dikasih turun ya, baru dia sedikit mendongak. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan, ya. Pak, nanti kalau dia sudah sampai ada rasa tahanan di pangkal lidah, Bapak sampaikan ya. Nah, kita masukkan. Ya. Oke. Kalau si pasien sudah mengatakan dia sudah ada tahanan atau merasakan kayak ada ganjalan di lidah, di pangkal lidah ya, anjurkan pasien untuk menelan. Ya. Gunanya untuk apa? Agar selangnya tadi itu terdorong ke bawah. Ya. Jadi anjurkan pasien untuk menelan. Kalau teman-teman mau melihat sejauh mana sampainya selang, teman-teman bisa pakai spatel. Ya. Spatel kemudian buka. Nah, kalau sudah terlihat selangnya di situ, silahkan didorong, anjurkan pasien menelan. Ya. Oke. Refleks pasien biasanya dia akan seperti memuntah. Ya, itu tidak apa-apa. Ya. Nah, kita masukkan sampai pada batas. Ya. Ingat ujungnya teman-teman harus lipat. Kenapa dilipat? Jangan sampai cairan lambungnya keluar. Ya, dia nanti akan menetes. Ya. Oke, kita masukkan. Oke, nah sampai batas yang sudah tadi kita buat. Sampai di sini. Ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ini kita klem. Tutup. Biasanya sih dia ada penutupnya, ya. Tapi karena ini tidak ada penutupnya, kita modifikasi aja. Nah, seperti ini ya. Berbentuk gelang. Oke. Nah, kalau sudah demikian, untuk memastikan dia benar-benar masuk di lambung atau tidak, teman-teman bisa menggunakan stetoskop. Ya. Menggunakan stetoskop, didengarkan ya. Kemudian ambil Spoid tadi 20 cc. Teman-teman isi dengan udara. Jangan isi dengan air. Ya. Isi dengan udara, kurang lebih 15 sampai 20 cc. Ya. Nah, setelah itu ini diafragma stetoskopnya letakkan pada bagian bawah sternum atau prosesus sipoideusnya. Prosesus sipoideusnya di sini, ya. Di sini ada kayak tajuk pedang ya. Nah, ujungnya ini, ujung spoid kita masukkan pada ujung NGT di sini. Nah, seperti ini, ya. Setelah itu, ini letakkan di sini. Oke. Kemudian sambil teman-teman mendengarkan, sambil masukkan ini. Ya. Dengan cepat, tidak lambat. Satu kali. Gitu. Ya, jadi tidak seperti ini. 1 2 3. Itu injeksi obat. Ya. Nah, kalau untuk mengetes kepatenan NGT itu 1 kali. Nah, nanti di dalam kalau benar-benar dia masuk, kita akan mendengarkan tuh di dalam kayak bunyi seperti ini. Nah, gitu. Kalau tidak didengar, berarti kemungkinan selang NGT-nya ini belum sampai ke lambung. Bisa jadi dia ada di paru-paru. Ya, hati-hati kalau dia di paru-paru, artinya kan masih ada di organ atas. Ya kan?
Nah, silahkan teman-teman tarik keluar karena beda sistem. Satu di respirasi, satu melalui sistem pencernaan. Ya, karena ingat di daerah tenggorokan itu kan dia ada 2 cabang seperti ini ya. Nah, satunya dia ke pencernaan, satunya dia ke pernafasan. Ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, kalau tidak paten tadi lokasi NGT-nya, berarti pada saat kita cek tadi tidak ada suara seperti ini kita dengar. Nah, nggak ada suara itu. Itu juga harus terdengar di dalam lambung. Ya, pada saat kita dengar menggunakan stetoskop. Cara kedua, teman-teman bisa ambil kom. Kemudian di kom ini teman-teman isi air. Ya. Ujung NGT masukkan ke dalam kom yang berisi air. Kalau dia di lambung, dia tidak akan terbentuk gelembung. Tapi kalau dia di paru-paru, pada saat teman-teman letakkan, dia akan berbentuk gelembung. Kenapa? Karena udara. Ya. Nah, kalau dia terbentuk gelembung bagaimana? Tarik. Ya. Tapi kalau dia tidak terbentuk gelembung, berarti sudah tepat pada lambung. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita pasang, kita klaim kembali ya, kita sudah pastikan bahwa NGT ini sudah terpasang sesuai dengan tempatnya ya, sudah masuk ke lambung. Silahkan teman-teman lepas sarung tangannya, buang ke nearbag ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman lakukan fiksasi luar. Kenapa difiksasi? Takutnya selang NGT-nya ketarik ya.